Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. 80 skip pembahasannya, tapi kalau misalkan below 80% kita akan bahas dulu. Oke, sip. Sini udah nambah partisipannya ada Kak Dita sama Kak Aprilia. Yang lainnya nyusul aja ya. Oke, karena mungkin kalau misalkan terlalu lama nih takutnya nggak sempat bahas materi barunya. Oke, aku tunggu sampai 1 menit lagi ya. Sampai 7 to 7. Yuk. Linknya kalau misalkan teman-teman nggak nemu di WhatsApp, aku drop lagi di sini ya di chat box ya. Oke, let's start. Cuma 3 orang dulu ya. Yang lain mungkin bisa lihat aja dulu sambil nyimak dulu sambil nyusul. Jangan lupa teman-teman rumus passive voice itu adalah to be plus verb 3 ya. Terus jangan lupa perhatikan juga jenis adverb of time-nya. Kayak ini twice a week sambil recall materi tensisnya ya. Every year, next week. Nah, karena akan menentukan jenis tenses yang bakal jadi jawaban yang benarnya ya. Oke, 79, 80, good job. Pertahankan teman-teman. I hope ini bisa di atas 80 ya. Oke, 81. Dan oke, udah 5 orang ya. Error kenapa, Kak? Sir, aku pengen kirim gambar tapi kemana ya? Kirim gambar, which one? Gambar errornya. WA, Kak. You have my number, right? Kok bisa error ya? Bentar. Wait, kalau mungkin kalau misalkan ada gangguan, aku kasih bentuk soal yang lain aja ya, Kak ya. Jadi Kak Dita boleh WA aku kasih yang manual aja. Sebentar. Jadi bagi teman-teman yang emang having difficulties in accessing the what is it, the quiz, atau misalkan teman-teman yang tiba-tiba ada trouble kayak Kak Dita, boleh WA aku, nanti aku kasih pasti PDF-nya ya.
Tapi passing grade-nya sama. Sebentar. Cuman mungkin pembahasannya akan khusus sendiri gitu. Ya teman-teman ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Masih trouble Kak Dita? Aku lagi coba refresh sih. Oh, oke. Kalau misalkan masih, aku kirimin soal yang PDF ya kayak buat backupan aja. Boleh deh. Oke. Nah, di grup aja ya kak ya. Nah, wait. Oke. Mas Indra, Ya, ini kayaknya quizzes aku juga error deh. oh iya ya. Pada error Iya, ini teman-teman. we are unable to save your response. Please try again. Wait. Exit aja apa di try again ya? Oh iya boleh exit mau try. Exit aja sih mam nggak apa-apa. Yang lain ada having same issues. Kalau bisa lihat di sini aku udah running, Kak Febri masih aman, Kak Aprilia masih running, Kak Naomi running, Kak Dita sama Kak Deni mungkin ya. Oke, Kak Aprilia masih running, Kak Febri running. Nah teman-teman untuk backupnya udah aku send di grup ya. Cuman ini mungkin manual, Hmm. nanti koreksi. Wait, oh iya, nggak ada nama Kak Givani ya? I think Kak Givani lagi sibuk, nggak muncul ya. Wait, aku coba refresh ya kayak. Hah? Pintar ibu. Berarti namanya blind guessing. Guessing apa? 90 di bawahnya. Iya, nggak ada Kak Givani. Oh ini Kak Givani nih. Atas nama Giva kan ya. Ah, udah diupdate kok. Aman ya. Oke, ya nggak apa-apa Kak kalau yang error. Iya, nggak apa-apa manual aja. Tapi ini kan kalau misalkan yang manual cuma 15 ya, 15 Ah, soal. Ya kenapa Kak? Kenapa Kak? Oke. Bagi yang error, nggak apa-apa teman-teman ganti jadi yang manual aja ya. 15 questions. kamu mau makan telur nggak mas? Ada daun bawangnya di kulkas besar. Iya iya, aku tuh iya aku tuh. Oke, di 75. Oh, kayaknya pasti bakal below average ya. Ini ada beberapa yang error. Jadi aku lihat yang runningnya aja, teman-teman. Ini maksimum sampai jam 7 lebih 7 aja ya. Ibu, bu, Hmm.
2024 kapan lagi, Bu? Hah? Kenapa tuh dek emangnya dek? 2024 berapa tahun lagi? Masih beberapa bulan lagi. Berapa bulan? Iya. Iya, mana? Oke. Running. Oke. Lihat di sini ya, udah ini ya, udah yang 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya mungkin ada having difficulties dan ini di atas 80%. Good job. Oke, sip teman-teman. Berarti kita akan masuk ke materi baru ya. Bagi teman-teman yang memang masih ada kendala di pengerjaan soal passive voice dan butuh penjelasan, WA aku aja ya. Jadi di sini baru 1 orang nih, ya, baru 2 orang yang WA aku gitu. Kalau ada pertanyaan, please feel free to ask me gitu kan. Nggak bosan-bosan aku ngingetin dan remind supaya teman-teman dapat something that, from our class and our program. Nah, I told you teman-teman di pertemuan sebelumnya bahwa kita akan belajar terkait gerund dan infinitive. Nah,
Langsung aja. So what is gerund? Gerund itu pernah nggak teman-teman dengar penjelasan aku terkait verb ing? Bahwa verb ing itu kan bisa jadi apa aja tuh? Bisa jadi present continuous, bisa jadi pola continuous, bisa jadi participle, bisa juga jadi gerund. Nah, kalau dalam pola continuous itu selalu diikuti dengan to be plus verb ing ya. Bentuknya to be plus verb ing. Contohnya adalah we are studying English. We are studying English. Nah, lalu yang kedua ada participle. Participle itu lumrahnya adalah jenis kata sifat ataupun kata benda yang terdiri dari verb ing. Nah, misalkan we see another flying bird. A flying bird at the sky. Ini adalah pola participle gitu kan. Jadi ini menyifati verb-nya. Lalu yang ketiga ada pola gerund. Nah, kalau gerund ini adalah kata kerja yang dinominakan. Misalkan swimming is my hobby atau my hobby is swimming ya. My hobby is swimming. Hobi swimming. Nah, ini adalah gerund. Jadi gerund itu apa? Gerund itu adalah kata kerja yang dinominakan teman-teman atau kata kerja yang berposisi sebagai kata benda. Bentuknya verb ing ya, dan jangan sampai ketukar dengan present continuous. Nah, contohnya ini smoking is bad habit sama ini perbedaannya. Pertama, smoking is bad habit adalah gerund, tapi yang kedua he is smoking now at the office room itu pola continuous. Jadi continuous itu cirinya memakai to be ya. Lalu fungsi gerund itu apa aja sih? Pertama, sebagai subjek, teman-teman. Jadi, yang namanya subjek kan selalu kata benda ya. Gimana kalau misalkan kita mau masukin kata kerja? Kata kerja bisa jadi kata benda sebagai subjek ya, asalkan memakai pola gerund, pakai verb ing. Nih, contohnya yang tadi tuh. Smoking is bad for our health. Lalu yang kedua, riding. Nah, ini sebagai subjeknya, riding a bicycle sampai sini. Lalu tambahin isn't easy. Lalu yang ketiga, baking cake is very hard. Nah, ini subjeknya yang awal-awal semuanya merupakan pola gerund. Gitu, teman-teman. Jadi yang pertama sebagai subjek. Lalu yang kedua, gerund juga bisa digunakan sebagai objek. Nah, contohnya, I like reading. Sama she enjoys dancing. Setelah ini pakai verb ing yang fungsinya sebagai objek dan ini jadi kata benda. Lalu sesudah preposition. Nah, ini mungkin nyambung ke writing practice ya. Kulihat ada di beberapa tulisan teman-teman ketika teman-teman memakai preposition, memakai of, lalu on, lalu from, lalu what is it? Of, on, from, by. Nah, ada beberapa yang teman-teman masih pakai verb satu, tapi nggak apa-apa karena emang diajarinya baru sekarang gitu. Jadi setelah preposition, ini kan preposition semua. Nah, setelah preposition ini harus pakai verb ing. Misal, keen on playing games. I bought this stuff for supporting my hobby. Nah, gitu ya. Jadi setelah preposition itu pakai verb ing. Nah, ini kan contohnya I'm fond of playing piano. They laugh without having. Nah, ini without-nya yang jadi preposition-nya. Lalu ini juga sama. She apologized for coming late. Ya. Jadi sebagai subjek, sebagai objek, setelah preposition. Lalu yang selanjutnya gerund sebagai noun modifier. Ini ada dalam ini ya, yang dalam adjective of purpose. The waiting room is full of girls, the reading books, sleeping bag. Nah, ini sama halnya kayak present participle. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada 4 tuh.
sebagai subject, object, after preposition, dan sebagai noun modifier atau penjelas noun. That is German. Nah, selanjutnya yang kedua ada infinitive. Infinitive itu kan verb 1. Nah, tapi di sini pakai to infinitive nih. Jadi infinitive adalah verb 1, to itu ya to yaitu infinitive, to lalu verb 1. Fungsinya sebagai apa? Jadi fungsinya yang pertama sebagai subjek juga. Jadi teman-teman bisa pakai to cook atau cooking. Nah, bisa dua-duanya ya. Sama hanya kayak being atau to be atau to understand atau understanding. Ini bisa teman-teman pilih salah satu saja gitu. Bisa dua-duanya masih aman kalau misalkan teman-teman mau nambahin verb sebagai sebagai subjek. Cooking takes a lot of time atau to cook takes a lot of time. Being a teacher is interesting atau to be a teacher is interesting. Understanding English is not easy atau to understand English is not easy. Gitu ya. Jadi yang pertama sebagai subjek. Lalu yang kedua sebagai kata keterangan dari suatu benda. Ya, sebagai kata sifat juga berarti ya. Kata sifatnya contohnya nih. I have something to do. Nah, ini setelah kata benda di sini dijelasin oleh kita mau nambahin penjelasan dari adjektifnya tapi pakai kata kerja gitu. Jadinya I have something to do. Nah, bisa aja misalkan ini kita mau pakai pola adjektif langsung ya, berarti masukin di sini sebelum kata bendanya. Lanjut, do you need a man to help you? Ya, bisa aja kita ganti pakai do you need a helpful man? Ya, sama-sama aja ya. Cuma beda. Sebenarnya beda makna. Satu di ini the helpful man berarti orang yang senang ngebantu gitu. Tapi yang ini aslinya di ini the man to help you untuk membantu. Jadi menjadi ke adjective of purpose ya, atau kata sifat yang menunjukkan sebuah tujuan. Jadi sekali lagi ada baru dua function yang kita bahas. Pertama sebagai subjek, yang kedua untuk sebagai penjelas dari suatu benda yang menunjukkan tujuan or purpose. Lalu yang ketiga bisa sebagai adverb of purpose berarti ya. Jadi kalau misalkan adjective of purpose menjelaskan kata benda, tapi kalau adverb of purpose menjelaskan kata kerja, kata sifat. Contohnya, John is happy. Happy-nya kenapa? To help Mary. Oh, yang kedua, the lesson is easy. Easy-nya gimana? Easy-nya dijelasin to understand. Gitu. Jadi ini adjektif menjelaskan kata benda, ya sama, maksudnya fungsinya ya sama-sama kayak adjektif. Kalau ini sama hanya kayak adverb menjelaskan kata sifat. Ya teman-teman ya. Jadi ada udah 3, subject as noun modifier sama adjective modifier. Nah, gitu teman-teman. Kita lanjut ke ada beberapa jenis kata. Jadi kalau ini kan jadi bisa ditaruh sebagai fungsinya ya, fungsinya. Tapi kalau misalkan yang bawahnya, kalau misalkan teman-teman mau nambahin 2 kata kerja bersandingan verb 1 sama verb 1 kan nggak bisa. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa ngakalin entah apa itu pakai gerund atau pakai infinitive. Misalkan teman-teman masukin admit sama still. Ini nggak bisa kalau misalkan teman-teman masukin he admits still atau he admits it still, nggak bisa. Jadi aturannya harus pakai gerund. Nah, berikut ini adalah kata kerja yang cukup banyak yang harus teman-teman remember and apply. Ada apa aja? Bisa teman-teman lihat di sini. Kalau aku bacain, ini bakal takes time ya. Jadi aku langsung baca aja example-nya. He admitted stealing a car last night. Ya, di sini kan ada 2 kata kerja. Di sini kan pola past tense karena ada last night. Lalu ini kata kerja pertama, ini kata kerja kedua. Jadi I admitted stealing a car last night. Sebetulnya di sini jadi objek ya sebenarnya. Ini verb, nah ini objek. Objeknya dari sini. Berarti kan dia mengakui ini ada sebuah perbuatan. Jadi objek yang pada kata dasarnya terdiri dari kata kerja yang dinominakan sebagai gerund. Lalu yang kedua, the president consider helping other Islamic nation. Karena ada kata consider di sini, berarti selanjutnya kalau ada kata kerja lagi wajib dijadiin gerund. Ini verbnya sini, lalu ini objek. Jadi teman-teman ya.
Itu kata kerja yang wajib menggunakan gerund. Gimana kalau misalkan bentuk negatifnya? Kalau bentuk negatifnya tinggal nambahin not aja. Kenapa nggak jadi do not? Nah, karena kan balik lagi ini bukan kata kerja, tapi udah jadi kata benda. Tuh, makanya pakai not gak do not. Lalu berikut ini adalah jenis list atau urutan-urutan kata kerja yang masuk ke kategori to infinitive. Ada teman-teman lihat nih, agree, claim, fail, hope, offer, seem, wait, and so on. Langsung ke contohnya, they claim. Jadi bukan owning, nah, karena masuk ke list to infinitive. Claim to own our special food. All society demands to thwart their decision. Di sini ada kata kerja yang masuk ke to infinitive. Kenapa ini pakai to? Karena masuk ke demand. Itu teman-teman. Nah, lalu ada juga jenis-jenis kata kerja. Ini masih sama ya, masih pakai to infinitive. Jadi kalau misalkan sesudah objek, sudah objek, jadi ada polanya kayak gini. Udah kata kerja, lalu objek, lalu to infinitive setelah kata-kata berikut ini. Contohnya, we hire this car to visit our grandmother. He warns me to finish my task. Oke. Nah, selain aturan-aturan yang di atas, ada juga beberapa kata kerja yang bisa pakai infinitif, bisa pakai gerund, tapi maknanya berbeda, teman-teman. Nah, ini contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Pertama ada kata remember. Jadi kalau remember menggunakan verb in, ini sudah dilakukan ya. He remembered turning off last night. Jadi pola past tense gitu. Tapi kalau misalkan pakai to infinitive, ini belum dilakukan gitu. Ya, jadi belum dilakukan. Jadi ini, he remembered to turn off the lights last night. Jadi poinnya adalah dia tuh udah ingat to turn off the lights last night supaya mematikan lampu semalam. Jadi maksudnya kalau yang ini tuh dia kejadiannya udah terjadi atau telah dilakukan, tapi kalau ini akan dilakukan which is belum dilakukan. Gitu ya. Jadi pakai verb in sama sebenarnya sama ada kayak tenses ya. Berarti kalau misalkan pakai verb in ini berarti ongoing dan memang telah dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan pakai to, ini belum dilakukan atau akan dilakukan. Lalu yang selanjutnya ada stop. Perbedaan makna antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama dia nggak ngerokok lagi, benar-benar berhenti gitu. He considered stop smoking anymore gitu kan. He doesn't smoke anymore. Dia berhenti merokok dan tidak lagi merokok. Tapi kalau yang kedua, he stops to smoke, dia berhenti dulu untuk ngerokok. Jadi lebih ke purpose ya. Dia berhenti dulu, lalu berhenti dari kegiatannya dan untuk lalu ngerokok. Bukan berhenti merokoknya, tapi berhenti untuk merokok. Sebenarnya kalau tuh ini cukup bisa diingat ya polanya karena nyambung sama makna literalnya. Tuh itu kan untuk ya. Jadi bakal lebih gampang gitu kan ngebedain maknanya. Kayak ini kan dia berhenti untuk merokok gitu. Kalau ini kan dia berhenti merokok dan udah berhenti dari addiction-nya. Itu teman-teman. Oke, lanjut lagi setelah kita masuk tadi ke pola gerund, bisa gerund atau infinitive, bisa juga ini bisa dua-duanya, tapi maknanya nggak berbeda. Ini nih, teman-teman bisa pilih Nancy can stand working the late shift atau Nancy can stand to work on the late shift. Jadi bisa pakai to infinitive atau bisa pakai verb. Tuh, constant ini bukan berdiri ya, tapi nggak kuat. Oke, kita lanjut lagi ke yang terakhir. Yang terakhir, teman-teman, ada juga pola yang harusnya kan pilih salah satu aja ya. Pilih salah satu aja, pakai verb in atau pakai to infinitive. Tapi ada juga yang udah pakai to, tapi nggak pakai verb satu. Tapi verb in. Tapi ini khusus kata-kata tertentu aja ya. Oke.
Contohnya, ini nih, advance, get used, look forward, dedicate, object, devote, sama confess. Ini yang lumrah dalam application letter ya. We look forward to hearing you atau we look forward to seeing you. Tuh, jadi setelah tuh pakai verb ing. Harusnya kan pada dasarnya tuh itu pakai verb satu, tapi ini pakai verb ing. Hanya kata-kata berikut aja, nggak berlaku ke semua kata ya. Setelah look forward, confess, dedicate, object, devote, sama advance. Teman-teman, sekarang akan aku open pertanyaan dulu atau aku akan open request teman-teman dulu kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham atau ada yang mau direview, diulang ya. Silakan teman-teman, boleh drop di chat box. Halo? Cek. Any question teman-teman? Oke, nggak ada ya. Kalau misalkan nggak ada, kita akan coba ini teman-teman. Kita akan coba latihan soal. Look at this worksheet. Lalu teman-teman drop di chat box ya jawabannya. First, look at number 1. The victim begged the culprit, don't kill me, not killing me, not to kill me, atau he didn't kill me. Silakan drop di chat box. A, B, C, or D? Oke. Oke, baru Kalestari yang jawab, yang lainnya ditunggu ya. Oke, Kak Febri yang C. Baru 2 orang, yang lainnya. Oke, ada Kak Aprilia, Kak Dita, Kak Giva, Kak Naomi, dan Kak Nila. Yuk. Teman-teman bingung ya? Yaudah. Oke, kita dengar dulu dari Kak Febri. Kak Febri, kenapa jawabannya sih, Kak Febri? Memang
Halo Sir, itu tadi ini sih apa searching-searching kalau back itu harus diikuti sama to infinitive. Oke, dari kata kerjanya ya. Iya, back. Oke, yang di sini ya, baik. Oke. Hmm. Nah, di sini nggak ada ya. Tapi teman-teman ini dari functionnya. Pertama dari functionnya, kan kalau misalkan em, to infinitive itu digunakan untuk menyifati kata benda ya, as noun modifier. Di sini kan ada culpritnya di sini. Ini polanya subject, verb, object, lalu to infinitive sebagai ini ya, noun modifier. Jadi harus pakai to infinitive, nggak pakai gerund. Jadi harusnya jawabannya yang C itu. Oke, selain itu baik juga diikuti sama to infinitive. Jadi ada banyak banget list-list yang memang kata kerja yang berhubungan sama to infinitive maupun gerund. That's why ini nggak bisa teman-teman memorize hanya dalam one night aja ya. Harus teman-teman praktekin gitu. Sederhananya kalau misalkan di praktek dalam writing practice, teman-teman kayak kemarin tuh kayak case-nya tulisan yang sudah ku bahas dan sudah ku explain juga ke teman-teman. Kayak setelah for kemarin kan ada yang nggak pakai verb ing nih, berarti harusnya ini pakai verb ing. Atau kata kerja yang teman-teman langsung misalkan pakai verb ing tanpa mengerti konsepnya. Misalkan we using. Nah, ini kan kalau kita bahas dari sisi grammar, ini grammatically incorrect. Karena sebagai present continuous bukan, nggak ada to be-nya. Sebagai gerund bukan, karena ini kan bukan kata benda nih, sebagai kata kerja. Begitu pula sebagai present participle. Nggak ada kata benda yang menyertainya gitu. Gitu teman-teman ya. Ini jawabannya yang C karena ada kata back dan as noun modifier. Lanjut lagi teman-teman, yang belum jawab, aku harap teman-teman bisa jawab. Ataupun kalau teman-teman nggak ngerti, boleh bilang aja ya, I don't have any idea. Gitu. Lanjut, nomor 2. Kak Indra, sorry Kak Indra. Ya, Kalastari. Mm-mm. Gimana? Maaf, boleh minta diulang penjelasannya kenapa jawabannya sih ya? Tadi saya masih belum begitu nangkep Kak Indra. Oke, pertama dari kata kerjanya. Yes, jadi kalau back itu harus pakai to infinitive. Kedua, dari posisinya. Kan kalau misalkan kita recall lagi ke yang atas, di mana fungsi dari gerund. Gerund itu bisa ada setelah apa aja. Nah, pertama setelah sebagai subjek ya. Sebagai subjek, kalau to infinitive juga bisa juga sih sebagai subjek. Ini kan, nah, sebagai subjek, lalu yang kedua sebagai objek, lalu sesudah preposisi, lalu as noun modifier. Jadi kalau noun modifier, dia harusnya di awal dulu kan. Di awal dulu gitu kan. Di awal dulu baru kata benda kayak waiting room, reading books gitu. Nah, selanjutnya to infinitive ada apa aja? Pertama sebagai subjek juga bisa. Lalu yang kedua sebagai kata keterangan satu kata benda. Ya sama-sama noun modifier kayak tadi. Cuman bedanya kalau misalkan gerund itu ada sebelum kata benda itu sendiri, tapi kalau to infinitive ada setelah kata bendanya. Ini I have something to do, bukan I have to do something. Kalau I have to do something bukan to infinitive ya, jadinya sebagai main verb gitu setelah have to. Lalu dari sisi kata kerjanya, sesudah bag itu harus to infinitive memang gitu ya. Dan ini kan sebagai noun modifier dan menjelaskan si culpritnya gitu. Culpritnya dijelaskan not killing me ya. Baik the victim baik the culprit. Nah, not killing ini kan menjelaskan culpritnya gitu. Jadi noun modifier yang fungsinya setelah kata bendanya. Gitu memang. Not to kill me, sorry. Not to Oke. kill ya. Jadi setelah kata bendanya, bukan sebelum kata bendanya. Jadi Kak Indra, kalau bener nggak di pikiran saya nih ya Kak Indra? Jadi kalau misalnya nih saya nggak hafal nih misalnya kan saya nggak hafal kata-kata apa yang harus diikutin gerund, kata-kata apa yang diikutin sama infinitive. Seadanya ada yang saya miss gitu untuk mengenali itu harus pakai gerund apa enggak, bisa nggak dikenali dengan kayak misalnya kan tadi Kak Indra bilang kalau objek, kalau misalnya titik-titiknya di depan objek kemungkinan besar itu akan pakai gerund. Tapi kalau misalnya objeknya dulu di depan, belakangnya titik-titik, kemungkinan itu akan pakai to infinitive, bener nggak Kak Indra?
bisa. Jadi Oke. sebenarnya yang penting, dua-duanya sih penting. Jadi sebagai di posisinya, functionnya, sama list-list kata kerjanya, gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita present itu hanya sebagian saja. Masih banyak kata-kata yang memang belum di ini gitu kan. Belum ada di list yang tadi. Itu hanya beberapa saja karena kalau kita present semuanya, penjelasannya gitu, penjelasannya bakal takes time juga, itu kan. Jadi bisa nanti mungkin aku akan kirim beberapa list yang selanjutnya gitu kan, supaya teman-teman juga nggak salah paham juga nih terkait perbedaan gerund sama infinitive. Jadi what we can deliver is about the function gitu kan, the function and structure-nya. Kayak tadi tuh kalau sama-sama non modifier, tapi kalau misalkan gerund itu sebelum kata bendanya, tapi kalau misalkan to infinitive itu sesudah kata kerjanya. Dan dari makna juga ini bisa logik gitu Pak. Kalau misalkan ini yang apa? Ini kan purpose ya. The victim beg the culprit not to kill, supaya agar tidak to kill gitu kan. Jadi kalau misalkan gerund itu jarang dijadikan adverb purpose, adjective of purpose atau adverb of purpose, yang artinya ya agar atau untuk. Tapi kalau misalkan gerund itu biasanya digunakan sebagai tadi modifier jadi noun-nya. Jadi kalau misalkan mau killing-nya taruh di sini, the killing culprit, yang jadinya jadi present participle. Jadi yang gitu, ya, culprit yang membunuh gitu kan. Sedangkan kan ini dari sisi makna juga sudah cukup eksplisit, di mana ini menunjukkan tujuan dari memohonnya gitu, untuk apa? Untuk tidak membunuh. Maka dari dipakai to infinitive. Is that obvious? It's obvious, sir. Thank you. You're welcome. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Ke nomor 2. She thinks that the shirt is too large. Blank 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 on her. A, B, C, or D. Jadi dari functionnya nih. Oke, udah pada masuk satu jawaban. Oke, Kalestari. Baru Kalestari, yang lain. Yuk, yang lainnya. Oke, Kak Febri juga udah. Kak Aprilia, Kak Dita, Kak Giva, sama Kak Naomi. Atau ada yang perlu aku ulangi dulu nih? Takutnya teman-teman misalkan aku belum paham bagian yang mana gitu. That's okay, teman-teman. Oke, Miss Lestari, why do you choose C? Not A or B or D? Nah, karena ingat saya gitu ya, kan yang di depannya titik-titik itu kan large. Large itu kan kata sifat. Ya. Kalau nggak salah itu salah satu fungsi yang di to infinitive itu biasanya setelah kata sifat biasanya to infinitive. Biasanya yang pengetahuan saya nggak tahu salah apa enggak nih. Betul, Ma'am. Oke, good explanation. Thank you so much. Betul banget jawabannya yang C. Karena ini kan menjelaskan kata sifat. Berarti ini adverb of purpose ya. Adverb sama hanya kayak adverb of purpose. Ya, masuk juga sih dari sisi maknanya. Kadang-kadang kayak gini. Aku sering nanya ke my student, particularly in senior or even junior high school. Bilangnya gini. Kalau grammar tuh yang penting enak didengar. Ya kadang-kadang it works gitu kan. Ya, ini kan dari sisi makna juga cukup nyambung karena balik lagi ada dari maknanya lebih merujuk ke tadi tuh purpose. She thinks that the shirt is too large untuk dikenakan gitu kan, untuk dipakai.
Dan to be worn ini menjelaskan yang tadi large-nya ya. Sip. Jadi setelah kata sifat memang harus to infinitive. Lagi teman-teman. Nah, yang 8. Oke, 8 nih. I'm interested in blank 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 kinds of cake. To make, making atau to making. I hope teman-teman yang lain juga bisa ngisi ya. Karena kalau misalkan 2 orang aja nih aku nggak tahu indikatornya kayak gimana. Teman-teman apakah masih bingung kah gitu kan? Tapi kalau misalkan teman-teman mau bilang, Kak, aku masih bingung, tolong ulangi. That's okay. I will repeat it for you guys. Oke, ada nambah partisipan Kak Aprilia. Thank you so much. Yang lain-lainnya yuk. A, B, C, or D. Oke. Nah, jawabannya beda nih. Oke, sip. Oke. Beda-beda ya, ada yang jawab A, B, sama C. Oke, let me pick dari yang jawab B dulu. Kalian nih, kenapa jawabannya B, Kak? Why do you think B is the proper answer? Halo, Sir. Ya, gimana kalian ini? Ya, karena saya pikir di depan kan interested kan diikuti dengan verb 1 gitu. Jadi saya pilihnya make. Oke, oke. Thank you so much, Kak Denny. Nah, karena di sini jawabannya beda-beda ya, kayaknya akan harus bertanya satu-satu nih. Yang jawab A, ma'am. Why do you choose A, not B or C? Kalau Stari. Sebenarnya saya antara masih bingung nih mau pilih A atau C. Mhm. Karena kalau misalnya tadi merujuk yang tadi itu kan ya interested gitu kan ya itu kan kata sifat ya biasanya diikuti sama tuh dan sebenarnya kalau dimasukin tuh juga masih terdengar masuk akal tapi saya Ya. ngelihat di situ ada in biasanya kan dia itu biasanya diikutin sama gerund makanya saya ragu-ragu nih bisa Ragu-ragu pakai ya. to make atau making masih ragu-ragu makanya Oke. saya coba pakai aja lah. Oke, thank you so much, ma'am. Oke, dari ragu-ragu kan ada kata interested-nya. Oke, sekarang kalau kata Kak Aprilia gimana? Kenapa jawabannya making? Halo Kak Aprilia? Ya, halo Mas Indra. Oke, ya. Why do you choose C, not A or B? Ya, itu sih blind guessing aja. Oh, blind guess aja. Nah, Enggak, that's karena sounds apa ya, kedengerannya ya lebih enak aja. benerannya lebih enak. Saya belum ngerti ini, makanya lagi Nah, meraba-raba. that's why Allah. if you don't understand, please teman-teman bilang aja gitu. Aku lebih baik gak lanjut materi kalau misalkan teman-teman emang ada yang belum paham gitu. Gitu ya. Oke, berarti kita akan repeat dulu. First, teman-teman kita akan reveal dulu. Jawabannya sebenarnya udah bener loh. Making. Alasannya yang mana? Alasannya tadi sama sama Miss Lestari udah di-spill. After preposition. Jadi setelah preposition, meskipun di sebelumnya ada kata sifat, itu selalu gerund ya. Ini nih, yang ini teman-teman. Setelah preposition, ini juga sama. Font itu kan kata sifat. Passionate kata sifat. Gitu. Lalu sesudahnya ada of, sesudahnya ada without, sesudahnya ada for. Sama halnya kayak tadi sesudahnya ada in tuh. Sebelumnya, itu harus verb ing ya. Itu teman-teman ya. Jadi kenapa enggak be, kenapa enggak make? Karena tetap patokannya yang paling jelas itu adalah adanya preposition. Jadi to sum up, kalau teman-teman bikin kalimat atau teman-teman nemu soal tes yang sejenis, di sini ada preposition, mau in, mau on, mau for, mau without. Nah, lalu sesudahnya harus diisi dengan verb. Verbnya nggak pakai verb 1, nggak pakai to verb 1, tapi pakai verb ing. Ya.
That's okay, Kak Denny. Nanti bisa lihat rekamannya ya. Soon akan ku upload after this. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi baru masuk atau misalkan teman-teman yang memang belum begitu paham, aku akan sum up lagi dari soal yang ini. Kenapa sih yang tadi jawabannya yang pertama ini adalah not to kill me, harus to infinitive karena menjelaskan posisi kata benda dalam maksud atau tujuan ya. Tujuannya menjelaskan kata benda. Selain itu ada kata beg. Nah, ini klausul khusus yang setelah kata kerja berikut ini harus pakai to infinitive kalau mau ada kata kerja lagi. Lalu yang kedua sama halnya kayak ini case yang nomor 2, lalu nomor 7, kemudian nomor 3. Nah, ini mempunyai satu kesamaan pakai to infinitive. Kesamaannya di mana? Kata terakhirnya adalah kata sifat. Dari sisi fungsi ya, bukan dari sisi kata kerjanya. Nah, ini semuanya kan kata sifat. Setelah kata sifat, kalau mau pakai kata kerja itu wajib diikuti sama to dulu. To infinitive, to be worn, kemudian to get up, sama to do. Itu ya. Lalu yang terakhir tadi yang kita bahas, nah setelah ini klausul khusus setelah preposition in, for, on, by, without, before, after itu harus diikuti dengan gerund kalau misalkan mau pakai verb. Kita pakai verb 1 ataupun pakai to infinitive. Gitu teman-teman. Oke, sampai itu ada yang masih bingung? Untuk penjelasannya teman-teman. Is it crystal clear or should I repeat? Kalau misalkan teman-teman ada yang mau di-repeat lagi, nanti di WA aja. Feel free ke WA aku aja ya. Oh, mungkin kayaknya harus aku chat satu-satu ya. Supaya teman-teman make sure teman-teman tuh udah paham gitu. Kalau misalkan belum paham ya nanti akan aku jelasin lagi. Hopefully minggu kayaknya aku bakal ada waktu buat having additional class ya. Nanti kayaknya aku bakal lihat ke hasil tes teman-teman mana aja di bagian sub mana yang masih low. Kalau teman-teman ada waktu, mungkin kita bisa having additional class. Hari Minggu aku kabarin waktunya lah ya. She is improving, ya, yeah, she seems. Oh, don't hesitate dulu deh. Kalau don't hesitate, teman-teman apa nih? Okay, apakah taking atau take atau taken? Blank his love for you. Ya fokusnya sebenarnya ini nggak usah. Fokusnya ke kata hesitate aja berarti. Kata sebelum atau sesudah. Yuk. Pencet box A, B, C, or D. Oke, ada satu respons. B. Oke, baru 2 participants. Ya, betul. Jawabannya to take ya. Karena ke list kata kerjanya yang ini nih. Hesitate ini ya. Setelah hesitate itu harus to infinitive. Nah, itu mungkin teman-teman untuk pertemuan kali ini. Ya, meskipun materi kita padat banget, ini juga gak biasanya aku full konsep kemudian praktisnya tuh nyusul-nyusul gitu. Karena memang teman-teman di sini aku juga menyesuaikan dengan kombinasi peserta juga ya gitu kan. Jadi di sini kita full konsep, ada beberapa tambahan juga, ada writing practice juga. Cuman kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang ngerasa ketinggalan cukup banyak lalu teman-teman mau ditanyain, teman-teman jangan sungkan untuk WA aku aja ya, teman-teman. Nah, that's all for today. Thank you so much for your nice attention and participation. Untuk nanti informasi having additional class khusus bagi teman-teman yang memang having difficulties to understand my classes during the program, nanti akan aku kabarin lagi by WA ya. Paling lambat besok aku kabarin lagi. Okay, that's all teman-teman. Thank you and good night.